Kisah sahabat Nabi Zaid bin Thabit, sang sekretaris Rasulullah SAW dan penulis wahyu. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi setiap Muslim. Di zaman Rasulullah SAW, Al-Quran belum berbentuk mushaf seperti yang kita pegang sekarang ini. Al-Quran telah melalui sejarah panjang sehingga menjadi mushaf seperti saat ini. Salah satu sahabat yang berperan dalam penulisan dan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu lahir di Madinah 11 tahun sebelum hijrah. Zaid merupakan anak dari Thabit bin Ad-Dahha dan Nuar binti Malik. Tidak lama Zaid merasakan kasih sayang sang ayah. Ayah Zaid meninggal dalam perang Bu'ats, yakni perang saudara antara suku Aus dan suku Khazraj yang terjadi pada 5 tahun sebelum hijrah. Maka Zaid menjadi yatim ketika berusia sekitar 6 tahun. Pada tahun 2 Hijriah, kaum muslimin sedang bersiap-siap untuk perang Badar. Rasulullah SAW sedang melakukan pemeriksaan terhadap tentara muslimin dan akan segera diberangkatkan ke medan perang. Kesungguhan Zaid dalam membela dan menegakkan agama Islam sudah terlihat sejak ia masih belia. Zaid bersama sang ibu hendak menemui Rasulullah SAW. Mereka berharap bisa ikut dalam medan jihad bersama Rasulullah SAW. Zaid kala itu berusia kurang dari 13 tahun datang menghadap Rasulullah SAW. Tangannya menggenggam sebuah pedang yang panjangnya melebihi tinggi badannya. Saya bersedia mati untukmu, wahai Rasulullah. Izinkan saya pergi ke medan perang bersamamu, memerangi musuh-musuh Allah di bawah panji-panjimu. Rasulullah memandang Zaid dengan tatapan takjub. Beliau menepuk pundak Zaid sebagai tanda kasih sayang dan simpati. Namun Rasulullah SAW menolak permintaan Zaid karena usianya yang masih sangat belia. Zaid pun merasa sedih dan kecewa. Ia berjalan dengan menyeret pedangnya, sehingga pedang itu tergesek-gesek menyentuh tanah. Sang ibu juga merasa sedih karena Zaid tidak bisa ikut dalam peperangan. Pada perang Uhud, ia bersama teman-teman sebayanya menghadap lagi kepada Rasulullah SAW untuk memohon agar diterima dalam barisan prajurit perang. Rasulullah mengamati mereka dengan pandangan penuh rasa kasih sayang dan syukur. Rasulullah SAW masih keberatan untuk mengikut sertakan mereka dalam perang kali ini. Lalu salah seorang di antara mereka memainkan tombaknya dengan lihai di hadapan Rasulullah. Ia adalah Rafi bin Hudaij. Kemudian ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Sebagaimana engkau lihat, wahai Rasulullah, saya adalah seorang pelempar tombak yang mahir. Maka dari itu izinkan saya untuk ikut perang." Rasulullah SAW menyambutnya dengan senyum kasih sayang dan akhirnya mengizinkan Rafi ikut berperang. Kemudian Samurah bin Jundub tampil di hadapan Rasulullah SAW dengan penuh kesopanan. Ia memperlihatkan kedua lengannya yang kuat dan kekar. Salah seorang dari keluarganya berkata, "Samurah mampu merobohkan orang yang berbadan tinggi sekalipun." Rasulullah SAW menyambutnya dengan senyum kasih sayang dan mengizinkan ia ikut berperang. Kedua remaja tadi memang telah berusia 15 tahun dan pertumbuhan badannya juga kuat. Masih tersisa 6 remaja lain, di antaranya adalah Zaid bin Thabit dan Abdullah bin Umar. Mereka terus berusaha membujuk Rasulullah SAW agar diizinkan ikut berperang. Namun mereka masih terlalu muda dan tulang mereka belum begitu kuat. Rasulullah SAW pun menolak permintaan mereka secara halus dan beliau berjanji akan mengizinkan mereka untuk ikut dalam peperangan berikutnya. Akhirnya Zaid dan teman-temannya memulai pengalaman perangnya dalam perang Khandaq pada tahun 5 Hijriah. Dikisahkan bahwa Zaid bin Thabit sudah hafal 17 surat Al-Quran saat berusia sekitar 11 tahun. Zaid bin Thabit dipertemukan dengan Rasulullah SAW saat beliau tiba di Madinah.
beberapa orang dari kaumnya menemui Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ini adalah seorang anak dari Bani Najjar. Dia telah menghafal 17 surat dari kitab Al-Quran. Selain itu, dia pandai dalam baca dan tulis Arab. Dia ingin berbakti kepadamu dengan keterampilan yang dimilikinya. Kemudian Zaid membacakan salah satu surat dalam Al-Quran di hadapan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW merasa kagum dan gembira mendengarnya. Bacaan Quran Zaid memang bagus, benar dan fasih. Rasulullah SAW berkata kepada Zaid, "Wahai Zaid, pelajarilah bahasa Ibrani. Sesungguhnya saya tidak percaya kepada orang Yahudi atas surat menyuratku." Bahasa Ibrani merupakan bahasa orang-orang Yahudi pada saat itu. Nabi Muhammad SAW mempercayai Zaid karena kecerdasan dan daya ingatnya yang kuat. Zaid pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dalam waktu singkat, Zaid dapat menguasai bahasa tersebut dengan baik. Diangkatlah Zaid menjadi sekretaris Rasulullah SAW. Zaid yang menulis surat Rasulullah SAW untuk orang-orang Yahudi. Jika Rasulullah SAW menerima surat dari mereka, maka Zaid yang membacakannya untuk beliau. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu juga mempelajari bahasa Suryani. Dalam riwayat lain, Zaid ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Zaid, apakah engkau bisa bahasa Suryani?" "Tidak, ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW meminta Zaid untuk mempelajari bahasa Suryani. Zaid pun mempelajarinya dalam rentang waktu yang singkat. Sejak usia yang masih muda itu, Zaid menjadi penerjemah kedua bahasa tersebut. Ketika Rasulullah SAW mulai berdakwah keluar Madinah dengan melakukan surat menyurat kepada para raja, beliau memerintahkan Zaid untuk mempelajari bahasa mereka. Dalam waktu singkat, Zaid berhasil menguasai beberapa bahasa. Tidak hanya dipercaya menjadi sekretaris Nabi Muhammad SAW, Zaid bin Sabit juga merupakan penulis wahyu. Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW ada dua bagian, yaitu pengumpulan dalam konteks hafalan dan pengumpulan dalam konteks penulisan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ummi, yakni tidak bisa baca tulis. Rasulullah SAW menghafal ayat-ayat tersebut dan menyampaikannya kepada para sahabat. Kemudian para sahabat juga menghafalnya sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah SAW terdapat banyak penghafal Al-Quran. Ada sekelompok sahabat yang kemampuan menghafalnya biasa. Ada yang telah hafal seluruh isi Al-Quran di luar kepala dan selalu merujukkan hafalannya di hadapan Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Upaya kedua pemeliharaan Al-Quran adalah mencatatnya dengan persetujuan dan tuntunan Nabi SAW. Ada yang mengatakan bahwa sebagian sahabat menulis Al-Quran atas inisiatif sendiri. Rasulullah SAW meminta para sahabat yang pandai menulis untuk segera menuliskan ayat-ayat Al-Quran yang telah disampaikan dan dihafal oleh mereka. Salah satu sahabat yang diperintahkan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran adalah Zaid bin Sabit. Pada zaman Nabi SAW, Al-Quran masih ditulis pada beberapa media, di antaranya adalah pelepah kurma, kulit binatang, tulang, dan lain-lain. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa ketika ayat Al-Quran turun, Rasulullah segera memanggil Zaid. "Panggillah Zaid untukku, serta hendaknya dia membawa lauk, yakni alat tulis dan tinta." Penulisan Al-Quran dilakukan sesuai urutan ayat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika malaikat Jibril membawa sebuah atau beberapa ayat kepada Rasulullah SAW, ia berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadamu untuk menempatkan pada urutan kesekian surat ini." Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk mengurutkan ayat-ayat Al-Quran sesuai urutan surat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut.
Letakkanlah pada urutan ini setelah ayat yang berbunyi begini dan sebelum ini. Demikian urutan ayat-ayat Al-Quran adalah menurut perintah dan ketentuan wahyu dari Allah. Proses penulisan Al-Quran seperti itu berlangsung terus sampai Rasulullah SAW wafat. Ketika Rasulullah SAW wafat, Al-Quran telah dihafal oleh para sahabat secara sempurna dan lengkap ditulis di beberapa media, seperti pelepah kurma, kulit hewan, dan lainnya. Demikian kisah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, hendaknya kita semangat dalam menuntut ilmu, seperti yang dilakukan Zaid dalam mempelajari berbagai bahasa dan ilmu. Kedua, tekad dan kesungguhan Zaid bersama teman-teman sebayanya yang masih belia saat hendak membela Islam memberikan motivasi kepada kita untuk sungguh-sungguh dalam berbuat kebenaran. Ketiga, perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam menjaga keberlangsungan Al-Quran mengingatkan kita agar senantiasa mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Kisah sahabat Nabi Zaid bin Sabit, sang penulis dan pengumpul wahyu yang cerdas dan bijaksana. Setelah Rasulullah SAW wafat, orang-orang mencari pengganti beliau untuk memimpin umat. Pada waktu itu, orang-orang berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Dikenal memiliki kedalaman ilmu Al-Quran, Zaid bin Sabit berhasil menyelesaikan masalah yang terjadi di Sakifah Bani Sa'idah. Waktu itu kaum Muhajirin dan kaum Ansar berbeda pendapat tentang khalifah pengganti Rasulullah SAW sesudah beliau wafat. Kaum Muhajirin berkata, "Pihak kami lebih berhak menjadi khalifah." Sebagian kaum Ansar lalu menimpali, "Pihak kamilah yang lebih pantas." Sebagian yang lain juga berkata, Pihak kami dan kalian sama-sama berhak. Kalau Rasulullah mengangkat seorang dari kalian untuk suatu urusan, maka beliau mengangkat pula seorang dari pihak kami untuk menyertainya. Perbedaan pendapat yang terjadi hampir saja membuat kekacauan. Kemudian Zaid bin Sabit berkata di hadapan kaumnya, yakni orang-orang Ansar, "Wahai kaum Ansar, sesungguhnya Rasulullah SAW adalah orang Muhajirin. Maka dari itu, yang pantas menggantikan kekhalifahan beliau adalah dari kaum Muhajirin pula. Kaum Ansar adalah penolong beliau. Maka sebagai kaum Ansar harus menjadi penolong pengganti Rasulullah SAW dan menjadi pendukungnya dalam hal kebenaran." Abu Bakar berterima kasih kepada Zaid karena telah meredam perdebatan tadi, sehingga suasana menjadi tenang. Zaid mendukung Abu Bakar untuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW. Singkat cerita, para sahabat dari kalangan Ansar dan kalangan Muhajirin sepakat untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah bagi umat Islam. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, terjadi perang Yamamah. Karena waktu itu banyak orang Islam yang keluar dari ajaran agama Islam atau murtad. Selain itu ada orang yang mengaku sebagai nabi, yakni Musailamah Al-Kadzab. Abu Bakar mengambil ketegasan dengan memerangi orang-orang yang murtad tersebut dan mengirim pasukan untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab. Abu Bakar menunjuk Khalid bin Walid untuk memimpin pasukan. Mereka berperang menggempur Musailamah hingga berhasil menghancurkan pasukan musuh dan membunuh Musailamah. Namun banyak pasukan muslim yang gugur dalam peperangan tersebut, termasuk para penghafal Quran. Sebuah riwayat mengungkapkan bahwa jumlah mereka yang gugur mencapai 700 orang. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu. Melihat kondisi tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa khawatir jika dibiarkan akan mengancam keberlangsungan Al-Quran. Umar pun segera menemui Abu Bakar. Sesungguhnya banyak sekali penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah. Saya khawatir akan banyak lagi para penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan berikutnya. Akibatnya akan banyak bagian Al-Quran yang lenyap dengan meninggalnya mereka. Maka dari itu saya mengusulkan agar engkau membuat tim untuk mengumpulkan Al-Quran. Mendengar usulan dari Umar,
Abu Bakar tidak langsung menyetujuinya. Bagaimana mungkin kita melakukan suatu perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah, ini lebih baik wahai Abu Bakar. Abu Bakar meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia melakukan salat istikharah. Lalu Abu Bakar Asy-Syiddiq memanggil Zaid bin Sabit. Ketika Zaid telah sampai di rumah Abu Bakar, ia melihat ada Umar juga hadir di sana. Lalu Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya Umar menyampaikan saran agar saya melakukan sesuatu, yakni menghimpun Al-Quran. Engkau adalah salah seorang penulis wahyu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika engkau sependapat dengannya, maka saya pun bersedia melakukannya. Tetapi jika engkau sependapat dengan saya, maka saya tidak akan mengerjakannya." Mendengar perkataan Abu Bakar, Zaid langsung menolak. "Saya tidak sependapat dengan Umar." Abu Bakar dan Zaid menolak usulan Umar tersebut karena mereka merasa Rasulullah SAW tidak melakukan hal tersebut dan tidak pernah memerintahkannya. Penolakan tersebut sangat maklum sebagai bentuk kehati-hatian dalam mengerjakan suatu amalan. Sebab para sahabat selalu meminta pendapat Nabi Muhammad SAW ketika mengerjakan sesuatu. Rencana ini tidak bisa dimintakan pendapat karena Rasulullah SAW sudah tiada. Saat itulah Umar berkata dengan tegas, "Lantas, apa salahnya jika kalian melaksanakannya?" Abu Bakar dan Zaid terdiam dan memikirkan tentang rencana itu kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada mereka untuk melaksanakan tugas mulia tersebut. Demi Allah, memang tidak ada salahnya. Sesungguhnya engkau masih muda dan cerdas. Kami tidak meragukan kemampuanmu sedikit pun. Engkau juga penulis wahyu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Maka kumpulkan seluruh bagian Al-Quran dan himpunlah menjadi satu. Beberapa alasan Zaid dipilih dalam menjalankan tugas pengumpulan Al-Quran antara lain, Zaid merupakan hafiz Al-Quran. Ia termasuk penulis wahyu untuk Rasulullah SAW. Dan Zaid adalah seorang yang cerdas, warok berakhlak mulia, teguh pada agama, dan menjunjung tinggi amanah. Tanggung jawab untuk menghimpun Al-Quran ini sangatlah besar, sampai Zaid berkata, "Demi Allah, kalau sekiranya mereka meminta saya untuk memindahkan gunung dari tempatnya, rasanya tidak lebih berat bagi saya daripada perintah mengumpulkan Al-Quran." Zaid mulai mengumpulkan bagian-bagian Al-Quran yang selama ini ditulis secara terpisah pada pelepah kurma, lempengan batu, media lainnya, dan yang dihafal oleh para sahabat. Proses pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang terjadi pada masa kekhalifahan Abu Bakar Asy-Syiddiq ini memakan waktu sekitar 2 tahun, yakni pada tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Ada yang mengatakan bahwa tugas menghimpun Al-Quran ini dapat dilaksanakan dalam waktu kurang dari 1 tahun, yakni antara setelah terjadinya Perang Yamamah dan sebelum wafatnya Abu Bakar. Pengumpulan pada masa Khalifah Abu Bakar berhasil dengan kesepakatan para sahabat terhadap kesahihan dan penelitiannya, serta mereka sepakat atas tidak adanya tambahan dan pengurangan. Lembaran-lembaran catatan yang berhasil dikumpulkan itu disimpan oleh Abu Bakar hingga wafat. Setelah Abu Bakar wafat pada tahun 634 Masehi, lembaran Al-Quran dijaga oleh Umar bin Khattab. Kemudian pada tahun 644 Masehi, Umar bin Khattab wafat. Hafsah binti Umar meneruskan tanggung jawab untuk menjaga Al-Quran. Hal itu dilakukan atas pesan dari Umar dengan pertimbangan bahwa Hafsah adalah istri Rasulullah yang juga penghafal Al-Quran dan pandai baca tulis. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, terjadi perluasan wilayah Islam sehingga umat Islam tidak hanya terdiri dari bangsa Arab saja. Kondisi tersebut memberikan beberapa dampak. Salah satu dampaknya adalah ketika orang-orang membaca Al-Quran, ada perbedaan pengucapan beberapa kata karena bahasa asli sebagian dari pemeluk Islam bukan bahasa Arab. Saat itu diadakan pengiriman ekspedisi militer, yakni penduduk Syam ke Armenia dan penduduk Irak ke Azerbaijan. Huzaifah bin Yaman, salah seorang sahabat yang juga merupakan panglima perang pasukan muslim, melihat fenomena terdapat perbedaan dialek atau pengucapan beberapa ayat Al-Quran.
Selama ekspedisi tersebut berlangsung, Hudzaifah sangat terkejut dengan adanya perselisihan tentang bacaan Al-Quran yang muncul di antara sesama muslim. Maka Hudzaifah menemui Utsman. Berkatalah Hudzaifah kepada Utsman, "Wahai Amirul Mukminin, selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih tentang Al-Quran seperti perselisihan antara orang-orang Yahudi dan Nasrani." Utsman membuat kebijakan menyeragamkan bacaan Al-Quran. Akhirnya Utsman bersama para sahabat sepakat untuk menyalin lembaran-lembaran yang dipegang Hafsah dan menyatukan lembaran-lembaran tersebut dengan bacaan buku pada satu huruf. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan inilah Al-Quran mulai dibukukan. Lalu Utsman menugaskan Zaid bin Tsabit dan 3 orang dari suku Quraisy, yaitu Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Harits bin Hisham untuk menyalinnya dalam satu mushaf. Zaid menjadi ketua dalam panitia ini. Jika kalian berselisih dengan Zaid tentang bacaan Al-Quran, maka salinlah sesuai dengan bacaan Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialek Quraisy. Zaid dan timnya berhasil melaksanakan tugasnya, sehingga lembaran-lembaran Al-Quran selesai disalin dalam beberapa mushaf. Utsman mengembalikan lembaran-lembaran asli kepada Hafsah. Selanjutnya, Utsman mengirimkan mushaf baru tersebut ke wilayah Islam dan ia juga menyertakan seorang pendamping mushaf, yakni orang yang bacaannya benar. Utsman pun memerintahkan bahwa seluruh catatan Al-Quran yang lainnya, baik yang tertulis dalam lembaran-lembaran maupun mushaf, agar dibakar. Zaid bin Tsabit adalah sahabat yang cerdas dan memiliki ilmu yang luas. Kedalaman ilmunya mengenai Al-Quran telah mengangkatnya menjadi penasihat kaum muslimin. Zaid dikenal sebagai ahli fatwa. Selain itu, ia juga dikenal sangat menguasai ilmu faraid, yakni ilmu pembagian warisan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di antara umatku yang paling penyayang terhadap umatku yang lain adalah Abu Bakar. Yang paling kokoh dalam menjalankan perintah Allah adalah Umar. Yang paling jujur dan pemalu adalah Utsman. Yang paling mengetahui halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Yang paling mengetahui ilmu faraid atau pembagian harta warisan adalah Zaid bin Tsabit. Yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya adalah Ubay. Setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah." Zaid bin Tsabit juga pernah menjadi bendahara negara pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Ia juga menjadi qadi atau hakim pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Di kalangan masyarakat, Zaid bin Tsabit memiliki kedudukan yang tinggi. Suatu hari, Zaid bin Tsabit terlihat kerepotan dengan hewan tunggangannya. Kemudian Abdullah bin Abbas berdiri di hadapannya dan memegang tali kendali hewan tersebut agar tenang. Zaid lalu berkata, "Biarkan saja hewan itu, wahai anak paman Rasulullah. Beginilah kami diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghormati ulama kami. Tolong perlihatkan tanganmu kepada saya." Abdullah bin Abbas mengulurkan tangannya kepada Zaid, lalu Zaid mendekatkan wajahnya ke tangan Abdullah bin Abbas sebagai rasa hormat. Begitulah cara kami diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati keluarga Nabi kami. Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu wafat pada tahun 45 Hijriah pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Abu Hurairah berkata, Telah meninggal samudra ilmu umat ini. Semoga Allah menggantinya dengan Ibnu Abbas. Demikian kisah Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain, pertama, Zaid bin Tsabit memberikan teladan tentang bersikap bijaksana. Ia mampu meredam kegaduhan di antara kaum Muhajirin dan Ansor. Kedua, kita mengetahui sejarah Al-Quran sampai menjadi mushaf sekarang ini. Hendaknya kita senantiasa mempelajari dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ketiga, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin rendah hati atau tidak sombong. Seperti sikap Zaid yang menghormati keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.